saya akan menjelaskan menyelesaikan satu tugas. Saya akan menjelaskan teknik vokal dan ekulasi dan modulasi suara dalam penyiar. Vokal, ekulasi, dan modulasi suara merupakan elemen kunci yang saling berkaitan untuk menyampaikan pesan secara efektif dan menarik, dan memastikan pesan mudah dipahami dan meninggalkan kesan positif pada pendengar. Teknik vokal. Poin pertama, saya akan membahas poin pertama, yaitu pernapasan, penggunaan diafragmatis dan menghasilkan aliran udara yang stabil dan terkontrol, menghasilkan suara-suara yang kuat dan konsisten tanpa cepat lelah. Poin kedua yaitu postur tubuh yang benar-benar mendukung pernapasan yang baik dan resonansi suara yang optimal. Yang ketiga selanjutnya yaitu resonansi, penggunaan rongga tubuh, dada, dan tenggorokan hidung untuk memperkuat dan memperkaya warna suara, menciptakan suara yang penuh berwibawa. Yang selanjutnya itu volume, pengaturan kekuatan suara yang tepat. Terlalu keras dapat mengganggu, terlalu pelan sulit didengar. Selanjutnya itu tempo. Tempo adalah bisa disebut juga kecepatan bicara yang sesuai dengan materi siaran. Yang terlalu cepat membuat pendengar kewalahan, terlalu lambat membuat siaran terasa membosankan. Selanjutnya yaitu ekulasi. Poin pertama, ekulasi yaitu mengucapkan konsonan dan vokal, memastikan setiap bunyi diucapkan dengan tepat dan menghindari pengucapan yang tidak jelas atau terburu-buru. Yang selanjutnya yaitu pemisahan kata, bisa disebut juga jeda yang tepat antara kata atau menghindari pengucapan yang tercampur aduk. Selanjutnya penggunaan lidah, bibir, dan ruangan dan koordinasi yang tepat dan organ bicara untuk membentuk bunyi yang akurat. Yang selanjutnya modulasi suara. Variasi volume, perubahan volume untuk menekankan poin-poin penting atau menciptakan efek dramatis. Selanjutnya variasi tempo, perubahan kecepatan bicara untuk menciptakan irama dan menjaga minat pendengar. Selanjutnya variasi intonasi, perubahan nada suara untuk menyampaikan emosi dan menekankan kata-kata kunci. Selanjutnya penggunaan jeda yang tepat untuk memberikan penekanan dan memberikan waktu bagi pendengar untuk merencanakan informasi dan menciptakan efek dramatis. Selanjutnya saya akan membahas tentang latihan vokal rilo plan dan bed langsung. Latihan vokal. Poin pertama di vokal adalah seringkali aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kontrol suara, dan seorang ini melibatkan latihan fisik, teknik untuk mengoptimalkan penggunaan pita suara untuk pernapasan, resonansi, dan ekulasi. Tujuan adalah untuk mencapai suara yang jelas, kuat, dan merdu, dan tahan lama, serta mampu mengkonsentrasikan emosi dan pesan secara efektif.
Contoh aktivitas. Saya akan memberikan contoh aktivitasnya, yaitu latihan pernapasan, mengatur napas dalam keluar dan melatih kapasitasan paru-paru. Selanjutnya latihan renonasi, penggunaan rongga tubuh, dada, dan tenggorokan hidung untuk memperkaya vibrasi suara. Selanjutnya latihan artikulasi, melatih pengucapan huruf-huruf vokal dan konsonan dengan tepat dan jelas. Selanjutnya yaitu latihan intonasi, memvariasikan tinggi rendah nada suara. Selanjutnya latihan skala suara, menguasai rentan suara yang interaksi antara nada. Selanjutnya latihan membaca tes dengan teknik vokal yang baik. Selanjutnya yang kedua itu reform permainan peran. Adalah bentuk mempelajari di mana peserta mengambil peran karakter tertentu dan berinteraksi dalam skenario. Simulasi peserta berlatih keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah dan mengambil keputusan dalam konteks yang aman dan terkontrol. Tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi. Selanjutnya mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan mengambil keputusan. Selanjutnya mempelajari variasi sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya meningkatkan kepercayaan diri dalam interaksi dengan orang lain. Selanjutnya melatih kemampuan beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Contoh penerapan yaitu simulasi wawancara kerja. Selanjutnya simulasi berserta di depan umum. Selanjutnya simulasi negosiasi bisnis. Selanjutnya simulasi penanganan konflik. Yang nomor 3 yaitu fallback, langsung di fallback. Poinnya yaitu diberikan segera setelah suatu aktivitas atau penampilan umpan balik yang bersifat langsung seperti dan konsentrasi bertujuan untuk membantu individu meningkatkan kinerja umpan balik. Poin selanjutnya yaitu konsentrasi fallback langsung yang efektif. Selanjutnya seperti menunjukkan secara tepat apa yang dilakukan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya itu kontriatif, memberikan peran dan solusi buat perbaikan, bukan hanya kritik. Berfokus pada perlakuan bukan pada pribadi, menilai tindakan bukan karakter individu. Selanjutnya yaitu tepat waktu, memberikan segera setelah aktivitas berlangsung. Selanjutnya sehingga mencakup aspek positif dan negosiasi negatif diri dan penampilan. Selanjutnya dapat dipahami dia nyata dengan jelas dan mudah dipahami. Itulah tadi pembahasan yang saya bawakan. Semoga kalau ada yang salah dalam pembahasan saya kali ini, mohon maaf. Cukup sekian materi saya yang sampaikan ini. Saya ucapkan terima kasih. With